Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa. Baik, sebelumnya Ibu mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini kita lakukan secara daring via video pembelajaran ya. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini ialah tentang harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Jadi apa yang dimaksud dengan produk bersama, apa yang dimaksud dengan produk sampingan, kita akan bahas ya secara detail pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan produk ya. Untuk anak agribisnis, produk itu bukan kata-kata yang asing lagi ya, karena produk itu merupakan hasil produksi ataupun output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang memiliki nilai jual positif. Oke, garis bawahi nilai jual positif. Maksudnya di sini nilai jual positif itu ialah produk harus mendatangkan keuntungan ataupun kebaikan bagi perusahaan sehingga perusahaan nantinya akan memperoleh profit dari penciptaan produk tersebut. Ya, kemudian apa itu yang dimaksud dengan produk bersama atau bisa dikatakan dengan joint products ya. Jadi produk bersama itu merupakan semua produk ya yang dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi tapi belum bisa secara terpisah diidentifikasi sebagai individual produk atau jenis-jenis produk tertentu ya. Misalnya dari produk bersama itu nanti akan dikategorikan jenis produknya ya. Produk A, produk B dan produk C. Sama sampai kepada titik split of point atau titik pemisah di sini. Jadi produk bersama itu adalah produk ya, produk yang memiliki nilai jual tinggi tapi belum bisa dikategorikan sebagai individual produk tertentu sampai pada proses di mana ada split of point atau titik pemisah. Oke. Nah, ketika satu proses tunggal menghasilkan dua atau lebih produk yang menghasilkan nilai jual yang relatif tinggi, maka produk itu dimaksud dengan produk utama, ya, disebut dengan produk utama. Kemudian, apabila produk yang dihasilkan memiliki nilai jual relatif rendah dibandingkan dengan produk utama, maka itu dimaksud dengan produk sampingan. Oke, jadi produk utama itu memiliki nilai jual tinggi, sementara produk sampingan itu memiliki nilai jual yang relatif rendah dibandingkan dengan produk utama. Jadi perbedaannya di situ ya, dikategorikan berdasarkan nilai jual. Nah, kemudian ada lagi ya, yang nilai jualnya sangat rendah, maka disebut dengan sisa bahan atau scrap. Jadi ada tiga kategori di situ, produk utama yang memiliki nilai jual tinggi, produk sampingan yang memiliki nilai jual relatif rendah, dan nilai jual yang sangat rendah itu dimaksud dengan sisa bahan ya. Oke, cukup mudah kan untuk memahami pengertian dari produk utama, produk sampingan, dan juga nilai jual yang rendah itu termasuk dengan sisa bahan ya. Dimaksud dengan sisa bahan. Jadi itu tiga kategori produk. Kemudian ini contoh produk misalnya menghasilkan suatu minyak bumi ya. Dari penyulingan minyak bumi dihasilkan minyak bumi, kemudian ada titik pemisahnya di situ, ada split off point-nya. Sehingga setelah titik split off point, maka produk-produk tersebut diidentifikasi lagi, seperti misalnya minyak mentah, minyak tanah, solar, bensin, LPG, dan lain sebagainya. Nah, itu ada pemisahan jenis-jenis produk di situ. Jadi di situ dimaksud dengan produk bersamanya di sini ya, sudah masuk ke split off point ya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan produk sekutu. Nah, produk sekutu ini yaitu dua atau lebih produk yang diproduksi pada waktu bersama, tetapi bukan dari bahan baku yang sama. Ingat ya, yang dimaksud dengan produk sekutu itu. Produk yang dihasilkan dalam waktu yang bersamaan, tapi bukan dengan bahan baku yang sama. Contohnya, ya, contohnya misalnya menghasilkan kayu gitu ya, penggergajian kayu, menghasilkan kayu A, kayu B, atau kayu nomor 1, kayu nomor 2, yang satunya terbuat dari jati asli, nah yang satunya terbuat dari kayu mahoni. Nah, itu kan beda ya, walaupun proses produksinya sama, tapi bahan yang digunakannya itu berbeda gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan produk sekutu. Nah, kemudian karakteristiknya itu seperti apa? Nah, produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama dari kegiatan produksi. Sementara untuk harga jual produk bersama
dan produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Kemudian, dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut. Gitu. Jadi itu karakteristik produk bersama, produk sekutu, dan produk sampingan. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke hitung-hitungan ya. Kalian pada suka kan dengan hitung-hitungan? Jadi kita mulai masuk ke hitung-hitungan atau akuntansi produk bersama. Nah, akuntansi produk bersama ini yang pertama ada metode nilai jual relatif ya. Menghitungnya cukup mudah. Kita hanya harus mengetahui yang pertama itu biaya bersama yang dikeluarkannya itu berapa. Nah, contoh kasus di sini biaya bersama yang dikeluarkan ialah sebanyak 750.000 ya. Ya, 750.000 untuk biaya bersama. Kemudian untuk jumlah produk yang dihasilkan, ternyata ada produk A, ada produk B, dan ada produk C. Ya. Nah, untuk produk A dihasilkan 1.000, produk B 2.000, dan produk C 1.500. Ya. Jadi ada jenis jumlah produk yang berbeda di situ, dengan harga jual yang berbeda pula. Ya. Mudah sekali untuk menghitung nilai jualnya di sini, dengan mengalihkan jumlah produk dengan harga jual. Ya. Kemudian untuk menghitung nilai relatifnya. Nilai relatifnya juga menghitungnya dengan cukup mudah, yaitu dengan mengalihkan ya, misalnya 9.000 tadi nilai jualnya, dibagi dengan 50.000, kemudian dikalikan dengan 100%, maka diperoleh hasil sebesar 18%. Kemudian begitu juga, ya, untuk nilai jual relatifnya 40% itu diperoleh dari 20.000 dibagi dengan 50.000, dibagi dengan total nilai jualnya, dikali dengan 100%, maka diperoleh 40%. Ya, begitu juga seterusnya. Nah, kemudian pada kolom kelima, kita akan menghitung alokasi biaya bersama. Nah, alokasi biaya bersama dihitung dengan mengalihkan nilai jual relatif dikalikan dengan biaya bersama tadi 750.000 ya biaya bersamanya ya. Nah, kemudian misalnya ini 18% dikali dengan 750.000, maka menghasilkan Rp135.000. Nah, oke, setelah ketemu alokasi biaya bersama, maka akan diperoleh harga pokok produk dengan membagi antara alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk. Jadi 135.000 dibagi dengan 1.000 menjadi 135 dan begitu seterusnya untuk produk B dan produk C ya. Oke, Ibu yakin ini cukup mudah ya bagi kalian ya. Ini cukup mudah apabila dibandingkan dengan menghitung harga pokok proses produk departemen A, departemen B ya. Kemudian menghitung jumlah produk yang hilang gitu kan, ini cukup mudah bila dibandingkan dengan materi-materi sebelumnya. Nah, kemudian untuk metode satuan fisik di sini contohnya sama ya, dengan biaya bersama sebesar 750.000 ya. Nah, di sini ada beberapa produk ya, ada minyak tanah, ada solar, dan juga ada bensin dengan kuantitas yang berbeda-beda. Oke. Presentase diperoleh dari dengan 2.500 dibagi dengan 4.000 ya, kuantitasnya itu ya. Jadi 2.500 dibagi dengan 4.000 itu menjadi 63%. Begitu juga dengan solarnya 13% itu diperoleh dari 500 per 4.000 dikali dengan 100%. Ya, cukup mudah ya. Untuk kemudian baru dikalikan dengan persentasenya dikalikan dengan alokasi biaya bersama. Ya, 63% dikali dengan 750.000 itu menjadi 468.750. Nah, kemudian baru diketahui harga pokoknya, harga pokok produknya. Itu dengan membagi ya. Membagi dengan jumlah kuantitasnya. Jadi alokasi biaya bersama dibagi dengan kuantitasnya ya. Jadi ketemu nanti harga produk masing-masing. Kemudian untuk metode rata-rata biaya persatuan ya. Semua produk dihasilkan dari proses yang sama, maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk itu berbeda satu sama lain ya. Nah, contohnya, biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT Milenial Selaras selama satu periode akuntansi untuk pengolahan suatu bahan nilai sebesar Rp2.700.000 dengan kuantitas produk sebagai berikut. Nah, dibagi dengan rata-rata biayanya dulu. Nah, tadi total biayanya 2.700.000, kemudian dibagikan dengan jumlah total atau kuantitasnya ya, 18.000. Jadi rata-rata biaya per unitnya 150.000. Nah, setelah ketemu rata-rata biaya per unit,
alokasi biaya bersamanya tinggal dikalikan ya dengan kuantitas ya. Tuh contoh menghitung dengan rata-rata biaya per unit. Kemudian gimana dengan metode rata-rata tertimbang ya? Dasar pemikiran yang digunakan metode ini adalah bahwa semua produk dihasilkan dari proses yang sama, namun jumlah bahan, sulitnya pembuatan, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Jika yang dipakai sebagai penimbang adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Nah, contohnya nih, PT Hasta untuk proses pengolahan suatu bahan memiliki biaya bersama sebanyak 6.450.000 ya. Kemudian ini penyelesaiannya ya. Bedanya di sini pada kolom kedua itu ada angka penimbang di sini. Jadi kuantitasnya itu dikalikan dengan angka penimbang, maka didapatkanlah jumlah tertimbang. 3 dikali 400, 2 dikali 350. Nah, kemudian presentasenya ini dari jumlah tertimbang itu ya. Dari jumlah tertimbang itu 1.200 dibagi 2.150 dikali dengan 100%, maka diperoleh sebesar 56%. Begitu juga untuk produk B dan produk C. Nah, baru dikalikan dengan biaya bersama tadi ya sebesar 6.450.000 ya. Nah, baru ketemu harga pokoknya. Harga pokoknya tadi dengan cara membagi alokasi biaya bersama dibagi dengan kuantitas. Ya. Kemudian metode yang terakhir, itu metode nilai pasar hipotesis. Nah, dasar pemikiran yang digunakan pada metode ini adalah bahwa harga jual produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Hanya karena terdapatnya biaya pengolahan yang terpisah untuk tiap produk, maka harga jual yang digunakan adalah harga jual pada titik pemisah. Oke, harga jual pada titik pemisah yang bersifat dugaan. Karena namanya jadi hipotesis ya. Hipotesis itu adalah suatu dugaan. Jadi split of point-nya bersifat dugaan. Nah, kemudian ini contohnya ya. Kuantitasnya 600, harga jual 60. Nah, maka nilai jualnya dikalikan ya antara kuantitas dengan harga. Kemudian ada biaya terpisah di sini ya, biaya terpisah di sini. Oke, dugaannya ini biaya terpisah ini diduga ya. 26.000, 34.000, 60.000. Baru nilai pasar hipotesisnya itu dikurangkan ya antara nilai jual dengan nilai terpisah. Nah, kemudian baru dipresentase. Ya, dipresentasekan ya di sini. Oke. Nah, setelah itu, setelah presentasenya misalnya 10.000 per 16.000 dikali 100%, 62,5%, baru kita kalikan dengan biaya bersamanya tadi ya. 62,5% dikali dengan 40.000, maka alokasi biaya bersama untuk produk A sebanyak 25.000 dan begitu seterusnya untuk produk B, sehingga harga pokoknya itu diketahui sebesar 85. Oke ya. Oke, lanjut ya. Nah, berarti materi kita untuk produk bersama dan produk sampingan cukup sampai di sini ya. Itu kalian pahami. Kemudian kalian kerjakan untuk praktikumnya itu di BPP ya, di BPP pertemuan ke-14 ya. Pertemuan 14 ya. Kalian coba, kalian hitung atau boleh bekerja dengan teman-temannya. Nah, kemudian nanti dikumpulkan ya, setelah dikerjakan di dalam buku besar. Oke? Ibu rasa cukup untuk materi pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.